Sangat berbahagia bersama pasangan kami ada di rumah Tuhan. Amin, Bapak. Yang single parent pun ada hadirat Tuhan, ada kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Roh Kudus Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengar nasihat firman, bagaimana kehidupan kami dipulihkan oleh Engkau. Dan akhirnya kami boleh menjalani keluarga, hubungan suami istri yang berbahagia. Amin, Bapak. Kami siap untuk mendengar firman, dan sebelum mendengar firman kami mau melihat cuplikan video. Kiranya itu bisa menjadi pendahuluan yang baik dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mempunyai pernikahan yang indah, itu impianku. Tapi mengapa semakin hari, semakin aku tidak memahami siapa orang yang aku cintai. Aku sering sekali terdiam dan memikirkan tentang apakah ini adalah tempatku. Karena rasanya aku di sini benar-benar sendirian. Setiap malam yang kulakukan hanya menangis di atas dunia yang terasa begitu gelap. Apakah benar pasanganku adalah hasil dari doaku? Tuhan, mengapa sekarang terasa hambar? Di manakah rasa cinta itu? Di manakah kebahagiaan itu? Mas bilang Mas mau quality time sama Cip. Tapi Mas lebih mentingin teman-teman Mas daripada Cip. Udah berapa lama kita bareng, Cip? Gak boleh gue break sebentar. Istirahat sebentar gak boleh. Emang terjadi orang tua ada breaknya? Aku pegat tiap hari bawa anak kamu kemana-mana. Kalau kamu gak bisa support sengaja, jangan bikin aku kesel, Mas. Ya udah, mau lu apa? Mau tukeran badan? Hah? Mau gue diam aja? Atau lu mau gue keluar bikin ulah di tempat lain? Aku lelah, Tuhan. Aku ingin pulih. Aku ingin bahagia. Tolonglah aku, ya Bapa, ya Allah, ya Roh Kudus. Shalom Pak Sutri yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bersyukur ada di rumah Tuhan untuk siap dipulihkan Tuhan dan bahagia. Amin. Kita percaya pasangan Pak Sutri hari ini ada di tempat ini. Padahal di luar sana hujan deras ya. Tapi kalau para suami dan istri ada di tempat ini, berarti saudara siap dipulihkan, siap berbahagia. Amin. Nah, Untuk itu malam ini saya yang sesuai dengan cuplikan video tadi, kita akan berbicara tentang dipulihkan dan berbahagia. Mazmur 126 ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kita, pasangan suami istri, setiap keluarga pasti mendambakan namanya keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Tetapi kenyataannya di dalam perjalanan hidup sebagai suami istri,
Yang tidak hanya 1 hari, 1 bulan, tetapi dalam waktu yang panjang. Kita lihat seperti dalam cuplikan video tadi. Betapa banyak rintangan, masalah yang harus kita hadapi. Tetapi pada malam hari ini, kita akan belajar bagaimana supaya kita dipulihkan dan bahagia. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan belajar bagaimana Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Mungkin kita datang dengan berbagai masalah. Mungkin kita ada masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah-masalah yang lain. Tapi kita percaya pada malam hari ini ketika kita datang di hadapan Tuhan, pasti ada solusi dan jalan keluar. Amin. Yes, benar sayang. Jadi untuk itulah sering terjadi dalam keluarga, padahal kan idealnya itu kan kalau suami istri ya bersukacita, berbahagia, tapi tanpa sadar yang diharapkan pada waktu pernikahan itu pas pertama-tama kan semua ucapannya apa sayang? Selamat berbahagia, betul tak? Oh iya, betul ya. Jadi ucapannya kalau orang dalam menikah itu apa? Selamat berbahagia. Dan kita semua berusaha ketika kita menikah ya, kita mengundang saudara-saudara kita, teman-teman, kerabat kita. Dan semuanya merindukan yang namanya bahagia. Bahkan ketika kita ingin memberikan kebahagiaan kepada sahabat kita, rekan kita akan memberikan ampau. Bahkan terkadang ya, kita belain ngutang saudara, supaya kita bisa merayakan, kita ikut membahagiakan, ikut berbahagia. Tapi belum sampai 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun ternyata, kenapa suamiku? Bisa kandas, bisa bermasalah. Akhirnya terjadi persoalan yang begitu hebat di dalam keluarga. Nah untuk itu hari ini karena waktu kita tidak panjang, kami akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu nanti yang mau didoakan. Kita siap untuk berdoa buat Bapak Ibu, Pak Sutri, pasangan suami istri. Ada 3 hal yang akan kita bahas secara singkat yang biasanya menjadi persoalan, yang biasanya menjadi problema dalam rumah tangga. Apa itu? Yang pertama soal hati, yang kedua soal keuangan, yang ketiga soal hubungan intim atau seksual. Saudara harus tahu bahwa tingkat perceraian tertinggi di Indonesia, yang pertama itu diakibatkan karena karakter sifat yang tidak baik, yang kedua oleh karena masalah ekonomi, dan yang ketiga itu didominasi oleh kalangan orang Kristen, terutama adalah masalah hubungan seksual. Nah untuk itu bagian yang pertama kita akan bicara tentang pemulihan hati. Kita baca bersama-sama Amsal pasal 27 ayat 17. 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapapun kita pasti mengalami gesekan. Siapapun kita pasti pernah terluka, nggak mungkin nggak pernah terluka. Dan ternyata yang sering melukai perasaan kita, siapa sayang? Orang dekat kita. Ini dinaikin gini saya. Nyangkut ya. Nyangkut rupanya. Kalau suami tentunya orang yang paling dekat adalah Istrinya. Kalau istri, pasti suaminya. Tidak mungkin orang jauh. Nah untuk itu saya rindu saudara, hari ini kita belajar tentang hal ini. Dan biasanya orang itu luka hati karena apa? Yang umum saja ya, saya bicara 3 hal. Yang pertama itu adalah soal perkataan. Amsal pasal 18 ayat 21, kita baca 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Tanpa sadar, perkataan kitalah yang justru sering melukai perasaan pasangan kita.
Perkataan kitalah yang bisa membuat secara positif membawa kehidupan, tapi perkataan kita juga secara negatif bisa membawa kematian. Hubungan suami istri akan semakin kacau, akan semakin bermasalah kalau ternyata yang dikembangkan, yang sering muncul, yang sering keluar adalah kata-kata yang negatif. Kata-kata yang pedas, kata Alkitab. Kata-kata yang membangkitkan amarah. Kata-kata yang melukai. Biasanya itu apa sayang? Perkataan yang membuat pasangan itu bisa terluka, bisa kecewa. Suamiku, Iya, engkau istriku. sudah tidak berguna lagi. Biasanya yang merendahkan, engkau tidak becus sebagai suami. Awalnya ya, kayaknya kalau sekali diomong itu biasa. Tapi kalau sering kali itu dikatakan saudara, iblis menangkapnya dan itu akan menjadi suasana batin kita. Itu sangat buruk. Apalagi sayang? Bahkan yang sering membanding-bandingkan gini. Oh. Suamiku, engkau tidak seperti orang lain. Yang gagah, perkasa, dia baik. Istriku, engkau tidak seperti rumput tetangga yang lebih hijau. Saya mau nyanyi saudara, itu Farel, lagunya lagi tren ya. Kita nyanyi ya, Farel Prayogo. Yang suka, itu lagu tapi bagus ya, saya senang ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke, yo mesti kalah. Tak aku ya ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Tapi ternyata kita suka banding-bandingkan. Perkataan itu menyakitkan rupanya. Istriku, aku lihat kau makin hari makin langsung kayak tiang listrik. Itu menyakitkan saudara. Ya itu menyakitkan ya. Suamiku, kau makin hari kulihat bukan makin baik. Tapi kulihat kau wajahmu, ya pribadimu makin gak bagus. Itu menyakitkan. Jadi lebih baik kita kembangkan kata-kata yang positif. Supaya apa? Supaya itu membangkitkan, membawa kehidupan. Kalau sering negatif nanti terluka. Kalau terus diomong terus, lama-lama batin kita terluka. Maka benarlah firman tadi, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Kenapa begitu? Karena faktanya memang kehidupan itu penuh gesekan. Dan yang menggesek adalah orang yang paling dekat. Oleh sebab itu mari pada malam hari ini, kalau di antara Bapak Ibu seling memperkatakan yang tidak baik atas pasangan kita, malam hari ini kita siap berubah. Amin. Yes. Sehingga rumah tangga kita pasti akan bahagia. Haleluya. Dan yang kedua, perilaku yang buruk. Kolose pasal 19 pasal 3 ayat 19 kita baca bersama-sama. 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Efesus pasal 5 ayat 25 kita baca 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yang paling ideal, perintah Tuhan itu suami disuruh ngasih istri. Arti kasih kita sudah tahu, kasih itu sabar. Sabar itu long suffering, makrotumia dalam bahasa Yunani. Itu artinya siap menderita yang panjang. Itu yang paling ideal. Tapi ternyata justru yang tidak ideal sering muncul saudara. Apa itu? Perlakuan yang kasar. Ketika kasih berubah menjadi satu tindakan yang negatif, maka dia tidak sabar. Karena kasih itu sabar.
Ketika mulai tidak sabar, maka tidak heran ada suami yang tega-teganya menyakiti istrinya, baik secara verbal, seperti kata-kata yang kita bahas di atas, maupun ada yang secara fisik. Ini enggak boleh saudara, ini melukai batin istri kita. Sekali-kali pantang bagi seorang pria itu menghinakan pasangannya, yaitu istrinya. Seorang pria melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Tidak boleh. Karena Alkitab begitu tegas, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus yang mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Dirinya Tuhan bagi jemaat. Itulah suami. Seharusnya suami siap mati, siap berkorban, bukan siap untuk melukai, bukan siap untuk berkata kasar, bukan siap untuk minta maaf, bertindak, berlaku yang tidak baik. Tapi suamiku, realitanya ya, kenyataannya, banyak suami-suami yang kasar, ringan tangan, yang seharusnya tangan buat membelai. Kan enak kalau gini ya. Iya ya. Tapi kenyataannya banyak suami-suami yang ringan tangan, bukan membantu. Tapi apa? Pukul-pukulan. Enak nggak Kalau saya? ini marah buat-buatan, pukul-pukulan yang buat-buatan. Tapi biasanya Itu kalau beneran. suami istri marah, dia lupa. Kalau seharusnya tangan buat membelai, kata-kata untuk memuji, tapi sebaliknya kata-kata itu untuk menyakitin, melukai, merendahkan. Nah bapak-bapak, kalau bapak-bapak ada hobi tinju, ikutlah. Di sana ada lomba tinju. Jangan istrimu yang kau pakai untuk praktek tinju. Amin. Nah ini bukan ngelawak ya, ini kenyataan banyak nih ya. Nah Benar, kalau saya. malam hari ini ada suami-suami yang ringan tangan, suka pukul istri, bertobatlah, amin. Suami-suami katakan amin. Nah itu amin semua yang, jadi mereka Amin. suka pukul istrinya sayang. Yang kalau istri seperti apa sayang? Biasanya kalau suami itu kan mengharapkan istri yang tunduk, istri yang hormat. Begitu toh? Coba Betul. Alkitab berkata apa? Coba dibaca sayang. Amsal 21 ayat 9, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Tapi realitanya gimana sayang biasanya? Istri nanduk bukan tunduk. Ah itu yang Benar menjadi tidak? masalah. Bahkan kalau marah, berani nunjuk-nunjuk jari. Hei, kamu! Ya. Seharusnya bukan seperti itu, saudaraku. Seharusnya kata Alkitab apa? Hai istri, Tunduklah tunduklah. kepada suamimu. Dan saya percaya setiap suami-suami mengharapkan istrinya lemah lembut. Tidak melawan. Amin. Betul. Tidak sering ribut di rumah, bertengkar, sehingga membuat suami tidak nyaman di rumah. Suami tidak betah di rumah kalau ada istri-istri yang bawel, dikit-dikit marah, membangkit-bangkitkan masalah, masa lalu. Orang tua, mertua kita tidak ada sangkut pautnya, tapi ketika marah kita bawa-bawa. Dasar bapakmu tukang kawin. Loh, apa salahnya? Apa hubungannya Apa ya? hubungannya? Orang tua, kalau kita mau kepada anaknya, berarti kita harus siap menerima siapapun mertua kita. Amin. Tapi prakteknya ya, banyak nih. Ketika marah, ketika bertengkar, bawa-bawa mertuanya. Dasar tukang judi, anaknya tukang judi. Tukang mabuk. Lah, apa hubungannya? Itulah kalau ada wanita-wanita yang sering bertengkar, mulutnya tidak dijaga. Bahkan anak-anak yang tidak tahu apa-apa ikut disangkut pautkan. Karena apa? Karena istri-istri yang tidak tunduk, istri-istri yang tidak taat kepada suami,
bahkan selalu melawan, bahkan selalu memerintah suami. Memang kalau diperintah itu kakak enak sayang ya. Ternyata sebenarnya tidak hanya istri ya, suami pun kalau ada istri yang suka perintah suami, itu nggak nyaman. Yang paling bagus sebenarnya adalah kerjasama. Betul ya sayang amin. ya. Karena kita harus berubah dari perilaku kita. Kita suami jangan kasar, tapi kita jadi istri jangan suka melawan, jangan suka memberontak. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Sayang, waktu kita tinggal 11 menit. Oh, masih panjang padahal ya. Nah, ini yang sangat melukai biasanya batin kita itu apa? Pasangan Berkhianat. yang berkhianat. Ini persoalan yang berat. Dan saya rindu, saya tahu bahwa jemaat sudah komitmen. Bukan berarti kita tidak pernah gagal, ada yang pernah gagal. Tapi ketika kita sudah mengambil keputusan, mari kita belajar komitmen. Belajar untuk sungguh-sungguh menjaga yang sudah memang Tuhan percayakan kepada kita. Katakan amin. Amin. Maliaki pasal 2 ayat 16 berkata apa? Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amsal 18 ayat 19, 23. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Nah, kenapa kita bisa berkhianat? Rupa-rupanya kita tidak mengerti bahwa perkawinan, pernikahan adalah kudus. Sekali seumur hidup. Amin. Yes. Tapi banyak di luar sana yang tidak mengerti akan firman ini. Sehingga terjadi istilah apa itu, Wi? Pil. Pil. Wow. Pil itu vitamin enak sayang. Karena pil kalau saya sakit minum pil. Put, nah, pil itu. Bukan itu. Oh maksudnya apa? Pria idaman lain. Wow. Jadi kalau ada seorang istri tahu-tahu di hatinya ada pil, itu suaminya pasti seemosi kelas tingkat dewa, saudara. Terus, tapi yang kedua ada will. Wanita idaman lain. Bagaimana kalau seorang istri mengetahui suaminya ada will? Menurut mami, perasaan wanita akan seperti apa? Hancur lebur. Wih, kayak debu dong. Kayak piring jatuh. Hancur. Hancur. Berkeping-keping. Dan itu biasanya sangat menyakitkan. Dan Menyakitkan. susah untuk kembali, dipercaya kembali. Seperti firman Tuhan, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Artinya, kalau kita pernah menyakiti, melakukan hal yang sudah saya sampaikan, berkhianat, itu sebenarnya kita sulit, baik suami, baik istri, biasanya sulit kembali untuk membangun kepercayaan. Tapi pada malam hari ini, kalau kita sudah ada di tempat ini, kita akan mengampuni, kita akan belajar untuk membangun kembali hubungan yang baik, supaya tidak terjadi pengkhianatan. Amin. Saudara senang enggak kalau dikhianati oleh pasanganmu? Tidaklah. Enggak. Kayaknya diem semua, senang ya? Tidak. Oleh sebab itu mari kita suami istri, kita akan lebih dekat lagi, kita akan setia, kita akan komitmen janji pernikahan kita bahwa perkawinan adalah sekali seumur hidup. Apapun yang terjadi, walaupun apapun, pokoknya perkawinan itu sekali seumur hidup. Karena Tuhan membenci apa? Perceraian. Karena biasanya kalau kita dikhianati ujung-ujungnya apa? Cerai. Padahal firman Tuhan katakan Tuhan sendiri membenci perceraian. Oleh sebab itu mari, kalau di antara Bapak Ibu pernah pasangan kita mengkhianati kita akan mengampuni. Kita akan mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kita kembali. Sehingga apa yang kita harapkan,
adalah bahagia itu akan tercapai, akan terwujud. Amin. Yes. Untuk itu pastikan kita bisa restitusi pemberesan. Nanti kita akan berdoa bagaimana kita belajar jujur mengakui kelemahan kita. Kita berani minta maaf dan mengampuni. Enggak boleh ada orang yang enggak mau mengampuni. Karena Tuhan aja sudah mengampuni kita. Katakan amin. Amin. Kita komitmen untuk berubah dan tidak mengulangi lagi. Jika hati kita sudah dipulihkan, percayalah maka hubungan suami istri akan bahagia. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi justru kalau kita luka batin kita kecewa batin kita bisa disembuhkan. Dengan cara apa? Kita didoakan, kita saling terbuka satu dengan yang lain. Dan yang kedua, suara apakah itu? Suara tanda sudah selesaikah? Belum, oke. Jadi kita karena ini seru saudara, kita mungkin tambah waktu ya 10 menit gitu. Oke, yang kedua yang bisa sering menjadi persoalan rumah tangga itu soal apa? Soal keuangan. Katakan bersama-sama, keuangan. Mari kita baca Mazmur 128 ayat 2 dan Amsal 10 ayat 22. 2, 3. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Karena ada yang dimakan, kata Alkitab, maka berbahagialah engkau. Kalau enggak ada yang dimakan, ya enggak berbahagia, memang seperti itu kata Tuhan. Memang ada ungkapan, uang tidak dibawa mati, namun tanpa uang ya hidup terasa mati. Uang bukan segalanya, iya, tapi segalanya butuh uang. Nah, untuk itu 2 hal saja yang ingin saya sharingkan. Yang pertama adalah soal mengandalkan Tuhan. Karena rupa-rupanya hidup ini karena berkat Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan sekali-kali kita mengandalkan hanya kekuatan kita, kepintaran kita. Tidak, kita harus mengandalkan Tuhan. Tanggung jawab kita berjerih payah. Jerih payah tanganmu, kata Alkitab. Tanggung jawab Tuhan adalah memberkati. Kalau suami sudah bekerja keras, namun keuangannya belum cukup, maka istri bisa menjadi penolong dengan bekerja juga. Namun ingat, mari kita baca namun ingatnya, supaya istri-istri paham. 2, 3. Namun ingat, kalau istri sudah membantu suami, suami jangan malas-malasan. Kalau pendapatan istri lebih banyak, istri jangan sombong. Nah, itu yang penting, saudara. Berikutnya sayang, ini secara cepat aja sayang. Saya yakin semua kita sudah paham dan kita akan bahas bagian yang terakhir. Nah, keuangan di dalam keluarga, khususnya suami istri, harus ada keterbukaannya. Penting keterbukaan. Istri harus tahu penghasilan suami, suami juga harus tahu penghasilan istri, harus saling terbuka. Nah, tapi anehnya ya, banyak orang kalau ditanya penghasilan suaminya, banyak yang marah. Malah marahin istrinya. Kamu gak boleh tahu. Nah, disitulah iblis bisa masuk. Karena kalau kita tidak takut Tuhan, maka kita bisa menyalahgunakan keuangan kita. Kalau katanya kita lembur nih ya, biasanya nih ya, kalau kita tidak tahu penghasilan suami, katanya lembur, padahal suaminya di luar sana bukan lembur, tapi katanya ada pos. Jangan dibahas itu saya. Itu adanya hanya di Dadap. Jadi saya pelayanan ke Dadap, saya kaget. Di Dadap ada pos 1, pos 2. Hah? Saya pikir apa pos 1? Oh, itu selingkuhannya, saudara. Rupa-rupanya pos 1 itu adalah selingkuhan yang pertama, pos 2 itu selingkuhan yang kedua. Tapi di tempat ini kita semua sudah bebas dan menang dari semua itu. Amin. Yang penting ada ungkapan, kalau ini sudah banyak orang, motivator siapapun sering berbicara. Hati-hati soal uang. Karena kalau pria pegang uang banyak tanpa diketahui istri itu bermasalah. Itu sangat akan bermasalah. Bukan berarti nggak baik, ya bisa juga siapa tahu kalau istrinya boros, istrinya nggak bisa atur, bisa dibantu. Tapi memang lebih baik seorang istri
itu tahu penghasilan suaminya. Terus Betul. sayang, Kenapa pentingnya pembukuan ya? Kita kalau di dalam keluarga, selain mungkin di perusahaan memang harus ada pembukuan, di keluarga pun lebih baik ada pembukuan. Kenapa? Kita akan tahu kalau kita pendapatannya berapa, penghasilan berapa, kita akan tahu untuk memberikan perpuluhan. Tapi kalau kita tidak bukukan, hari ini dapat berapa, hari ini dapat berapa, kita tidak tahu persis berapa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Tapi kalau kita bukukan, mungkin hari ini saya dapat mungkin yang yang narik angkot ya. Hari ini dapat 50.000, tulis 50.000. Ya. Nah, 1 minggu berarti berapa? 350. Kita tahu 35.000 buat perpuluhan. Tapi kalau kita nggak pembukuin, habis. Akhirnya kita nggak perpuluhan, saudara. padahal perpuluhan itu penting. Penting karena itu untuk melindungi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi belalang pelahap tidak akan mencurinya kalau kita taat kepada perpuluhan. Amin. Dan selanjutnya adalah kita harus belajar menabung ya. Apalagi kita tahu ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ekonomi tambah sulit. Oleh sebab itu berapapun penghasilan kita, mari kita belajar untuk menabung. Nggak apa-apa, sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita mulai menabung. Jangan sampai nanti di depan ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita tidak memiliki uang, kita tidak ada persiapan. Akhirnya apa? Kita bisa ribut lagi soal keuangan, soal ekonomi. Mari kita mulai belajar menabung. Dan kita kalau belanja jangan karena keinginan, tapi karena apa? Kebutuhan. Apa yang harus kita stok, misalkan kebutuhan pokok, itu kita boleh beli sebanyak-banyaknya. Contoh sabun, itu karena kita perlu, nanti pasti habis. Itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan hanya untuk memuaskan mata, contoh beli apa ya? Beli pesawat. Enggak mungkin lah ya. Kita yang beli penting pesawat. esensinya harus kebutuhan. Betul. Kalau Pak Gembala kemarin jam 5 sore, kita keuangan itu akan kacau, akan kurang karena gaya hidup. Bukan kebutuhan hidup. Tapi kalau untuk kebutuhan hidup sebenarnya bagus. Tapi kalau untuk gaya hidup berapapun akan jadi bermasalah. Yang keempat saudara, menabur. Ini menjadi penting kenapa? Saya rindu akhir-akhir ini, tanda kutip ya, kalau saudara paham tentang prinsip menabur, itu sebenarnya orang itu nggak pernah menjadi miskin karena memberi. Betul. Itu prinsipnya. Katakan saya tidak menjadi miskin karena saya memberi. Nah itu esensinya, itu prinsipnya. Nah survei membuktikan, tolong diklik, nah ini saya bilang tadi, masalah ekonomi itu menempati tingkat kedua dalam perceraian. Makanya penting. Jadi orang kalau ngomong nggak bahas duit itu salah. Gereja juga memang harus bahas uang. Karena memang ini menempati persoalan yang besar dalam hubungan suami istri. Nah untuk itu keuangan yang baik, tolong diklik, dalam keluarga sangat berpengaruh bagi kebahagiaan hubungan suami dan istri. Untuk itu ayo kita kerja, kita mengandalkan Tuhan, kita terbuka, kita bukukan, kita atur keuangan yang dari Tuhan itu. Katakan amin. Amin. Dan catatannya adalah hati-hati soal pinjol dan kartu kredit yang katanya 0%. Hati-hati. Ya, ini ada sering bermasalah. Kita tidak boleh besar pasak daripada tiang. Nah, yang terakhir, sudah yang terakhir ini ya. Sekarang jam 8:14, jadi 5 menit lagi. Oke, sayang silahkan. Selanjutnya adalah apa yang harus dipulihkan, yaitu hubungan seks. Kita baca Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacitalah dengan Sendangmu, bukan sandangmu sayang. sendangmu. Kita baca Sendangmu. bersama-sama lah, jangan kita aja ya. 1, 2, 3. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Seks itu penting. Jadi kalau ada orang berkata seks itu tabu, salah. Alkitab dari awal Kejadian sudah berbicara tentang beranak cucu.
ya saling terbuka, itu bicara tentang seks. Bagaimana orang punya anak kalau nggak seks? Ya nggak akan ada anak, nggak akan ada cucu. Tapi saya rindu supaya soal seks ini menjadi kebutuhan bersama. Pak Pendeta, saya sudah tua. Saya kasih tahu, sekarang ada banyak masalah justru di masa tua. Kalau masih muda, mungkin nggak ada bermasalah. Tapi justru seks itu di masa tua. Ada beberapa masalah yang kami tanganin justru ketika berumur sudah tua. Dan untuk itu jangan dianggap enteng soal hal ini. Hasil survei ternyata soal seks ini, kalau tolong diklik, itu bagus sekali ini ya. Dan saya kaget, ternyata wanita sering menjadi korban. 70% wanita Indonesia jarang atau mampu mencapai orgasme atau hal yang klimak yang paling bahagia. Artinya wanita Indonesia tidak punya pengetahuan akan orgasme dan atau prianya yang egois tidak memuaskan dia diranjang. Tutur dokter yang sangat terkenal itu. Nah, untuk itu soal seks bagian yang pertama kita bicara tentang komunikasi. Pentingnya ngobrol. Tadi saya besuk dengan kemarin ya, dengan Pak Beni ke agak jauh itu ya, ke Salembaran. Ngobrol-ngobrol, dia akhirnya cerita. Saya kaget loh saudara. Ternyata ada masalah-masalah seperti ini. Dan itu di jemaat kita banyak yang punya masalah-masalah seperti ini. Jadi sekali lagi jangan anggap enteng soal ini. Mungkin bagi wanita nggak ada masalah. Tapi bagi pria, seks itu kebutuhan utama. Tapi Pak Beni bilang kemarin, ternyata wanita juga menjadi ribut dan bertengkar ketika suaminya pulang terlambat, dan akhirnya istrinya sudah nunggu-nunggu, ketika dia pulang dan dia ketiduran, enggak dibangunkan, paginya jadi bertengkar dengan suaminya, saudara. Wah, itu berarti punya masalah juga. Nah, maka tolong dikomunikasikan ya, pentingnya permanasan, posisinya nyaman sih enggak sih? Ngomong aja, jangan malu. Saya heran loh, kok suami istri ada orang yang malu? Saya tidak malu loh dengan istri saya. Kalau saya contohnya, sayang kayaknya kita ini enggak pas deh. Ada anak-anak enggak? Enggak ada anak-anak, udah mereka enggak ngerti saya. Udah, mereka enggak tahu yang akan kita bahas. Kayaknya kita ini enggak itu deh, ngomong saja. Lebih baik diobrolin, dikomunikasikan. Posisinya pas enggak, nyamannya di mana, mau profilnya berapa, pemanasannya berapa lama, harus dikomunikasikan. Karena kalau hasil survei tadi dari Rumah Sakit RCM yang disampaikan oleh dokter tadi, 70% ternyata wanita enggak puas. Kalau begitu, pria harus belajar. Nah, tentu ini tidak ada waktu yang panjang buat kita konsultasi, tapi kami berdua, kalau mau jujur, 80-90% itu bisa klimak bersama. Hampir kita bisa sempurna tanda kutip, ya. Sampai masa tua, seperti saya sekarang 57, istri saya 55, enggak ada masalah. Jadi dikomunikasikan yang penting, jangan sampai enggak komunikasi. Jangan nanti sampai suami kita dirayu di luar sana, atau istri kita, ya sekarang saya tidak tahu soal masalah Ferdi Sambo ya, saya tidak mau urusan dengan itu. Tapi kasus awalnya itu masalahnya di situ yang diinfokan ya, makanya ini penting, jangan dianggap enteng. Maka kita harus saling memuaskan. Dan biasa nih sayang yang B itu, seks tidak boleh untuk menghukum. Nah ini biasanya wanita ya, biasanya banyak alasan. Padahal kita tahu bahwa seks itu adalah kebutuhan seorang laki-laki. Dan itu artinya kita sebagai istri harus memenuhi, karena itu kebutuhan, kapan saja. Ya, kita harus siap, tapi kenyataannya ya, banyak wanita-wanita yang menolak ketika suaminya minta dilayani. Dengan alasan apa biasanya? Ngantuk, benar enggak? Capek, benar tidak? Besok aja deh. Nah, soal besok aja deh nih ada tip dari saya buat pria. Jangan disini. Enggak apa-apa, apaan ya. Jadi saya minta kurang lebih jam 10,
malam. Dia bilang, capek Pi, besok pagi ya. Oke. Akhirnya jam 11, saya tunggu, saya nonton TV, dia udah tidur. Jam 12 lewat 1 menit, itu sudah pagi hari saudara. Akhirnya jam 12 lewat 5 menit, saya bangunin, sayang sudah pagi. Oh sudah pagi ya, iya benar. Ya akhirnya bermainlah kita di antara jam 12, 10 menit itu saudara. Itu sudah pagi, itu trik dan dia ngerti, janjimu besok pagi loh. Ini sudah pagi, dan dia tepatin, dia nggak bohong saudara. Betul toh? Harus seperti itu, jadi pagi itu jangan besok pagi jam 7 pagi. Oh itu si suamimu udah pusing 7 keliling saudara. Itu bermasalah bagi Iya, seorang pria. Karena kita sudah tanya-tanya ya, kita ngomong hari ini, kita berdasarkan fakta. Saya pernah nanya di dalam komsel, gimana kalau kamu ditolak oleh istrimu? Kepala saya pusing, mau meledak katanya, nggak bisa tidur. Benar, hasil survei bahwa seks itu bisa merilekskan pikiran, kita bisa tidur, dan secara kesehatan bisa mengurangi kanker prostat ya buat laki-laki. Oleh sebab itu, hai istri-istri, mulai hari ini, kalau suami minta, layani, amin. Jangan ada yang menolak dengan alasan apapun. Karena jangan sampai di luar sana, banyak yang menawarkan dirinya kapan saja. Oleh sebab itu sebelum suamimu terjebak oleh wanita-wanita yang siap pakai di luar sana, layani, amin. Yes. Mam, masih itu. semangat banget sih Mam. Ya, Mam, masalahnya ada yang tinggal di kontrakan, anaknya banyak, gimana itu ngaturnya ya? Pinter-pinter lah ya, pinter-pinter lah. Tapi esensinya, jangan ada penolakan, jangan itu untuk menghukum. Karena engkau marah, engkau hukum, itu bermasalah saudara. Dan puji Tuhan, kami terbuka, karena saya suka nanya, Mam gimana? Kalau begini seperti apa? Mami puas enggak? Jadi komunikasi itu penting. Makanya karena komunikasi itu penting, dan banyak orang nggak paham, dipikir istri saya dulu punya pemikiran salah. Kalau menopause, dia pikir itu nggak bisa seks. Salah. Dia sudah menopause, tapi dia masih orgasme. Dia bisa mencapai puncaknya. Dia masih klimaks. Yang penting suaminya bisa melayani dan memuaskan Dan istrinya. suami bagaimana caranya supaya istrinya bisa melayani dengan baik? Dari pagi hari kita harus baik-baikin istri kita. Jangan bikin pusing, jangan bikin capek hati, nanti nggak bagus, terpaksa. Benar nggak ibu-ibu? Ada pepatah ya, pria itu seks sekejap, wanita itu seks sehari. Pria kalau mau dalam hitungan detik bisa, Kayak ayam tapi ya wanita kayak ayam. Kayak Iya. ayam, langsung Jangan mati kayak ya. ayam lah, masa kita pria kayak ayam. Tapi kalau wanita nggak begitu, dari sehari, dari pagi, dari apa komunikasi kita harus bagus. Sayang sudah malam. Iya, iya betul. Nah, tolong diklik, ini cuma supaya saudara paham saja. Seks itu berapa menit dan berapa kali, itu sekarang sudah ada banyak di video, saya tidak akan itu, tapi ini hasil survei. Ternyata enggak seperti yang dipikirkan orang sejam, setengah jam, enggak. Rata-rata orang itu 3-5 menit udah bahagia. 1-4 kali dalam seminggu, itu sudah bahagia. Memang itu tergantung umur. Kalau umur kayak kami gini nggak mungkin tiap hari. Tapi memang setiap minggu minimal 2 kali ada. Kami bisa melakukan itu. Kenapa? Bagi saya itu untuk kesehatan saya. Bagi istri saya, minta maaf juga pasti akan awet muda. Istri kalau dia sering terangsang, itu sel-sel darahnya, itu aliran darahnya jauh lebih bagus dibanding beku, kedinginan doang itu saudara. Nggak diapa-apain, itu bermasalah loh saudara. Ya, itu betul. Entar lama-lama kayak gedebok pisang. Seks yang baik itu mencerminkan kehidupan yang baik. Dengan seks yang baik, maka hubungan suami istri akan menjadi baik. Kesimpulan. Wah, ada yang buru-buru ngajak pulang. Apa? Tunggu, sabar. Kesimpulan, apakah hatimu sedang terluka? Apakah keuanganmu sedang bermasalah? Apakah hubungan seks saudara juga ada persoalan? Kita harus minta maaf, kita harus mengampuni, kita harus bekerja dan mengandalkan Tuhan.
Tuhan itu sumber berkat. Katakan amin. Hari-hari ini lebih dekatkan dirimu sama Tuhan. Kita harus saling melayani seks dengan baik. Jika hati saudara dipulihkan, keuangan saudara nanti dipulihkan, hubungan intim saudara juga dipulihkan, saya yakin maka hidup saudara akan penuh bahagia. Kita akan lihat cuplikan video singkat sebagai berikut dan kita akan berdoa buat saudara-saudara. Untuk papa mama. Mama. Lebih dekat dua-duanya sih. Dekat 100% sama mama papa. Dua-duanya. Mama. Mami. Enggak ada. Mama. Sekeluarga. Mami. Kalau papa itu bangga karena udah kerja cari uang demi aku. Kalau mama udah ngajarin aku pelajaran dari nol. Baik-baik aja, nanti ya diberikan kesehatan sama Tuhan, dah diberikan panjang umur juga, sama diberikan uang juga nanti. Takut Tuhan, harmoni sama itu aja. Baik, kayak itu aja.